Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, Miss Lina mau cerita tentang novel ini nih. Bisa kebaca nggak? Tadi mau ditutupin judulnya. Nggak deh, bukan. Ini masih dalam proses pengeditan, jadi lagi dibaca lagi. Tapi ini kayak, karena ini udah cukup lama nulisnya, tapi kayak masih ada bagian-bagian yang perlu diedit, dan ini Miss Ina ngeprint sendiri ya. Di video kali ini Miss Ina lebih ingin sharing tentang menjadi pemula ya. Pernah gak sih kayak kamu ingin mencoba melakukan sesuatu gitu, tapi ada kekhawatiran dalam dirimu yang mengatakan, oh I'm not that good enough gitu, atau kayak aku bisa nggak ya gitu. Tapi yang Miss Ina sedang renungkan ya, saat misalnya kayak kalau kamu suka kayak asking yourself why gitu, kayak sometimes like deep down you know the real answer. The real answer is usually like you're afraid. Like for me, sebenarnya ya Miss Ina takut gitu untuk menjadi pemula, untuk menjadi tidak cukup baik dalam suatu bidang gitu. Misalnya dalam hal menulis sesuatu ya. Meski selama bertahun-tahun Miss Ina menjadi seorang guru ya, dan itu adalah profesi yang paling lama yang Miss Ina tekuni ya. Sempat jadi penerjemah, tapi hanya kayak proyek gitu, dan belum merasa terlalu cocok gitu dengan itu. Sukanya kayak ngajar gitu ya, ngajar anak-anak. Namun mungkin yang sebagian orang lain juga suka tanyakan ke dirinya, misalnya kayak suka nanya, sebenarnya aku passionnya di mana sih, misalnya suka nanya gitu ya. Dan kalau dipahami kembali, sebenarnya ya nggak apa-apa juga kalau orang punya berbagai minat gitu, asal ada yang benar-benar ditekuni gitu, nggak hanya kayak sebentar gitu. Kecuali tergantung tujuannya ya, kecuali kalau itu untuk hobi ya. Tapi menurut Miss Ina ya balik lagi ke diri masing-masing ya kan. Hidup ini pilihan, dan kadang kalau misalnya kayak Miss Ina mulai ribet tuh dalam hal passion and stuff gitu, Miss Ina coba ingat lagi gitu kan, yaitu tujuan manusia itu apa sebenarnya ya kan, yaitu untuk beribadah. Nah passion itu kan adalah kendaraan ya untuk bisa capai tujuan itu, untuk bisa beribadah, untuk bisa ke surga, dan untuk supaya bisa di dunia ini merasa tenang ya, tidak ada was-was, gelisah, dan bersedih hati. Jadi kalau misalnya kamu ada ya di periode itu, mungkin orang nyebutnya kan quarter life crisis ya, kayak aku nih sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Dan sebenarnya juga ya termasuk Miss Ina, ada juga beberapa orang yang Miss Ina kenal juga merasa seperti itu ya. And for me there's nothing wrong with it gitu. Mungkin berkaitan dengan video sebelumnya ya, tentang menerima diri sendiri gitu. Kayak kalau misalnya ada ganjalan yang kamu rasa di diri, ya coba kamu cari jawabannya gitu. Itu bagi Miss Lina ya. Kayak sebenarnya kalau misalnya tentang nulis cerita gitu, nulis novel itu kayak Miss Lina tuh udah pengen dari zaman kuliah. Zaman kuliah itu dari tahun berapa ya? Sekitar 2004. Dan for your information, Miss Ina itu anak sastra ya, sastra Inggris. Dan akhir-akhir ini kayak lagi mulai baca lagi gitu, baca-baca buku lagi, dan alhamdulillah tempat kerja Miss Ina itu mendukung. Jadi tadinya minggu ini Miss Ina lagi mikir mau buat video apa ya gitu, misalnya
kayak Misina baca buku ini Jane yang menulis Charlotte Bronte. I need to check about how to pronounce it again if I'm willing to do it. Dan dari novel gitu, kayak misalnya kalau misalnya nih kamu tipe orang yang kayak bosenan gitu, misalnya kadang cari hiburannya misalnya dengan nonton film atau dengan baca gitu, kayak baca karya sastra itu kayak kerasanya juga kayak melembutkan hati gitu. Kayak kita bisa, kalau misalnya ya kayak nonton film atau baca novel itu kayak kasih kesempatan untuk Mislina untuk bisa keluar dari pikiran sendiri gitu. Karena kalau kita baca, kita bisa mengikuti rentetan hasil pikiran dari karakter itu ya. Jadi pas kayak selesai Mislina baca buku ini, itu kayak ada kepuasan sendiri gitu. Sampai Mislina jadiin profile picture WhatsApp ya. Dan ada nilai-nilai di situ yang bisa disampaikan ya. Oke, balik lagi tentang menjadi pemula. Jadi Mislina lagi baca lagi nih tulisannya Mislina, karena ngerasa kayak ada yang flow-nya belum terlalu lancar gitu, kok ada kayak yang loncat gitu. Jadi kayak pelan-pelan doakan semoga kayak akhir tahun ini sudah jadi, sudah diedit dan misalnya bisa kirim ke penerbit ya. Atau kalau misalnya kan we don't know ya, kalau misalnya belum ada jawaban dari penerbit ya diterbitin sendiri. Dan itu enaknya ya tinggal di zaman sekarang ya, like you can do it for yourself. Jadi balik lagi kayak gimana cara kamu menghadapi posisi diri kamu sebagai pemula gitu. Kayak aku belum terlalu pinter nih dalam hal ini gitu, tapi kayak kamu masih mau nggak untuk belajar. Itu sih yang Mislina lagi renungkan ya minggu ini ya. Dan juga ada kejadian juga misalnya kayak yang membuat Mislina melakukan introspeksi diri ya, kayak merenungkan lagi gitu kan. Kayak misalnya kalau ada seseorang menyampaikan sesuatu, terus kayak mungkin awalnya ada defense, tapi kalau dipikirkan saat tenang, oh orang itu ada benarnya juga, ada hal yang perlu aku perbaiki, ada hal yang perlu aku latih kembali gitu. Misalnya tentang kesabaran, tentang ketekunan. Dan misalnya kalau Mislina mulai kayak lihat misalnya novel yang berhasil difilmkan gitu, sekarang Mislina kayak mikirnya berapa jam penulis itu mendedikasikan waktunya untuk sampai novelnya itu bisa selesai. Karena untuk nulis, kalau bagi Mislina yang masih pemula ya, it takes time dan benar-benar perlu kesabaran dan memang perlu latihan ya. Dan Mislina inget nih kalau nggak salah ya, kayak ibunya Abu Malo katanya pernah pesan tetap jadi pemula gitu kan. Karena kalau misalnya kita mindsetnya diri ini jadi pemula, berarti diri ini masih tetap mau belajar di usia berapapun. Karena yang Mislina rasakan kayak kalau ngerasa wah aku udah jago di bidang itu, wah aku udah bisa gitu, itu kayak udah gitu, kayak nggak ada level lagi untuk naik ke atas.
Dan misalnya saat menjadi pemula itu kayak rasanya like you wanna laugh at yourself in a good way ya, kayak ya ampun aku belum bisa ya gitu, kayak perhaps I think I'm good. Mungkin kan kadang kita pikir diri kita bagus di satu bidang yang kita suka, misalnya di sini suka nulis terus ngerasa kayak ini aku bagus deh gitu, padahal kan belum tentu ya. Dan ya itu dinikmati prosesnya ya, untuk belajar, untuk berani mengakui kalau aku tuh emang belum jago di bidang itu gitu. Tapi menurut Mustina kalau misalnya kamu suka gitu dan kamu terus melakukannya, I mean it's okay gitu. Dalam hati Mustina mau diterbitin atau enggak gitu, it's okay gitu. Yang penting aku udah berusaha, aku bisa nerbitin sendiri secara mandiri. Paling nggak kayak mungkin nanti anakku bisa baca gitu kisahku misalnya kayak gitu. Jadi kayak creating just for the sake of creating it gitu. Tapi bukan just juga ya, maksudnya kan karena kita sebagai orang Islam, kita upayakan apa yang kita lakukan tuh bernilai pahala kan. Dan bisa jadi kayak misalnya Mislina suka nulis, ya itu ikhtiar Mislina, siapa tahu ada jalan rezeki di bidang itu kan, kita nggak tahu. Cuman ya itu mungkin PR ya bagi Mislina itu gimana supaya lebih fokus ke usaha gitu, dan tidak terlalu mengkhawatirkan akan hasilnya nanti gimana. Kadang kalau misalnya mikir nanti berhasil nggak ya gitu, nanti kayak itu jadi mental block sendiri untuk bisa berkarya. Dan juga nih tentang menjadi pemula lagi atau tentang membangun skill, ada juga nih misalnya lagi suka satu band karena ketularan juga ya dari temannya Mislina, dari teman kerja sih lebih ke. Jadi dia memperkenalkan lagu Juicy Lucy ya. Dan setelah Mislina cari hasil wawancaranya atau bahkan cari videonya, itu ada yang 6 years ago. Dan itu bukan yang pertama ya, ada juga kan band lain yang kayak mereka baru booming setelah bertahun-tahun gitu. Dan kalau misalnya dengar ceritanya setelah di TikTok jadi viral gitu, seperti itu. Dan pelajarannya adalah ya gimana untuk bisa sabar. Kayak di video ini Bisina lebih cuap-cuap aja ya, mau sharing aja untuk Bisina sendiri gimana berlatih untuk bisa sabar dalam membangun skill yang ingin dibangun gitu, cita-cita yang it's always there gitu. Ada gak sih kamu punya cita-cita yang cita-cita itu ada aja gitu di pikiran kamu mau diemin pikiran kamu nggak bisa, cita-cita itu ada, kayak ada keinginan dalam diri kamu gitu untuk melakukannya gitu ya. For me it is writing a story ya, writing a novel. Dan hati Mustina ya, dan juga kayak nggak usah malu gitu, misalnya kayak like I want my novel to be a movie, who knows gitu kan. Tapi balik lagi ya, manusia berikhtiar, Allah yang menentukan. Ini Misina mau balikin bukunya ke perpustakaan, jadi mungkin Misina mau bahas sedikit. Kalau dari ini nih, buku ini nih digambarkan si Jane ini, dia itu hidupnya cukup sulit ya. Dan di sini Misina kayak belajar kayak rasa manis itu nanti bisa dirasakan setelah kamu berlelah-lelah gitu. Jadi ceritanya dia tuh tinggal sama tantenya, orang tuanya sudah meninggal dan tantenya itu
suka galak gitu sama dia. Sampai dia ke asrama, kemudian di asrama dia kayak dicap jadi anak yang nakal, tapi dia terus belajar sampai dia bisa jadi guru. Terus ada ketemu sosok laki-laki. Nah tapi pelajarannya di sosok ini tuh kayak dia adalah sosok yang pemberani, terus kayak punya nilai-nilai sendiri, sampai akhirnya dia memilih cinta mana yang dia mau pilih. Terus kayak baca buku ini terus kayak jadi inget lagi kayak zaman-zaman dulu nikmatin karya ya, kayak karya sastra gitu yang kayak love is really an interesting topic. Love is an energy that can transform into beautiful story, beautiful song, beautiful movie. And if you know, like, love is one of the highest level of the energy that you can use that power to create. Dan juga kemarin juga Miss Nina baru nonton film It Ends With Us, yang itu juga dari novel yang Miss Nina pernah bahas juga, ada sequelnya. Dan kayak dalam hati bakal nungguin lagi sequel filmnya kalau misalnya ada ya. Dan juga berkaitan dengan kisah KDRT yang dialami seorang selebgram ya, yang mana film It Ends With Us juga menyampaikan tentang itu, kekerasan pada perempuan. Jadi It Ends With Us itu artinya kayak tokoh itu namanya Lily Bloom, dia memutus rantai kekerasan itu agar anaknya tidak melihat kekerasan yang dilakukan bapaknya terhadapnya gitu. Jadi dia mau bilang it ends with us gitu. Jadi pola kekerasan itu putus sampai di situ. Dan juga mungkin kalau kamu nonton Heartbreak Motel kan itu juga ya, ada film itu juga ada tema tentang kekerasan terhadap perempuan. Dan mungkin yang ingin Miss Tina juga coba sampaikan ya, kekerasan pada siapapun bukanlah hal yang benar kan, baik itu kekerasan dalam hal fisik, dalam hal verbal. Dan mungkin Miss Tina pernah sampaikan sebelumnya kan, kita nggak tahu kalau misalnya kita berbuat jahat ke seseorang, kita nggak tahu ketangguhan mental dia sampai mana, kita nggak tahu. Kayak mungkin adik kelas yang kita pernah bully gitu, kita kan nggak tahu apa efeknya. Atau teman sekelas kita yang pernah kita ketawain, kita nggak tahu apa efeknya itu buat dia. Jadi, dan kadang Miss Tina juga mikir ya, karya-karya sastra gitu juga kan bisa melembutkan hati, bisa mengasah perasaan ya. Dan Miss Tina pernah lihat video kayak anak laki-laki yang tidak diperbolehkan menangis gitu, yang kayak harus kuat, dia nggak punya outlet untuk menuangkan perasaannya. Itu besarnya misalnya kesel dia bisa jadi mukul perempuan, apalagi kalau misalnya dia lihat contoh itu di keluarganya. Ya dalam hati Miss Tina, ya moga kita sama-sama berdoa supaya kasus-kasus kekerasan dalam bentuk apapun bisa berkurang gitu, dan kalau bisa berhenti sama sekali. Mungkinkah? Insya Allah ya, kalau misalnya kita bisa juga didik generasi sekarang dengan penuh cinta dan ngajarin bagaimana untuk bisa mengelola perasaan gitu, mungkin dengan meditasi, dengan nulis, dengan musik, dengan tari, gimana untuk belajar mengenali perasaan dan mengelolanya gitu, dan bisa menerima perasaan itu apapun bentuknya. Jadi itu aja to wrap up, karena ini video Miss Tina juga udah penuh dan ini mau habis. Itu dia video campur-campur dan cuap-cuap Miss Tina.
minggu ini. Thank you for listening. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.